kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Rudi Kusnadi, Ikhwanuddin, Murjana Purba, Yati Aprianti, dan Endar Cahyawati akan menjelaskan desain penelitian case control. Pengertian case control adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Dengan kata lain, efek penyakit atau status kesehatan diidentifikasi pada saat ini, kemudian faktor risiko diidentifikasi adanya atau terjadinya pada waktu yang lalu. Penelitian dimulai dengan membagi dua kelompok, yaitu kelompok kasus, subjek yang mengalami masalah kesehatan, dan kelompok kontrol, subjek tanpa masalah kesehatan. Berikut desain case control menurut Warjana 2015, metodologi penelitian kesehatan Jakarta. Individual, ada kasus yang sakit, kontrol, ada sehat, yang disakit, ada yang tidak terpapar, ada yang terpapar. Begitu pula di kontrol yang sehat, tidak terpapar dan terpapar. Nah, kita lihat dalam pembagian didapatkan rumus odds ratio, yaitu AD per BC, dan didapatkan interpretasi hasil. Jika hasil odds ratio sama dengan 1, berarti tidak ada hubungan antara paparan dan penyakit. Jika hasil odds ratio lebih dari 1, berarti terdapat hubungan antara paparan dan penyakit. Jika odds ratio kurang dari 1, berarti protective effect. Kelebihan desain penelitian case control yang pertama yaitu terdapat kesamaan ukuran waktu antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Yang kedua, dapat atau kadang-kadang merupakan satu-satunya cara untuk meneliti kasus yang jarang atau yang masa latennya panjang. Yang ketiga, memerlukan subjek penelitian yang relatif sedikit. Selanjutnya yang keempat, hasil dapat diperoleh dengan cepat. Yang kelima, dapat mengidentifikasi berbagai faktor risiko yang menyebabkan suatu kejadian dalam suatu penelitian. Selanjutnya, adanya pembatasan atau pengendalian faktor risiko sehingga hasil penelitian lebih tajam dibanding dengan hasil penelitian cross-seksional. Yang ketujuh, tidak menghadapi kendala etik seperti penelitian eksperimen atau cohort. Yang kedelapan, tidak memerlukan waktu lama, lebih ekonomis karena peneliti mengidentifikasi faktor risiko atau variabel independen secara retrospektif. Yang kesembilan, biaya yang diperlukan relatif murah. Yang terakhir, mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen faktor risiko dan variabel dependen efeknya berdasarkan perjalanan waktu secara retrospektif. Kekurangan desain penelitian case control yang pertama, pengukuran variabel yang retrospektif, objektivitas dan reliabilitasnya kurang karena subjek penelitian harus mengingat kembali faktor-faktor risikonya. Yang kedua, data mengenai pajanan terhadap faktor risiko sering diperoleh dengan mengandalkan daya ingat atau rekam medis. Daya ingat responden ini menyebabkan terjadinya recall bias, karena responden yang mengalami efek cenderung lebih mengingat pajanan terhadap faktor risiko daripada responden yang tidak mengalami efek. Data sekunder, dalam hal ini rekam medis yang digunakan seringkali dipakai sebagai sumber pelengkap data juga tidak begitu akurat. Yang ketiga, keabsahan data tentang kejadian masa lalu, faktor risiko atau paparan dipertanyakan atau diragukan jika hanya mengandalkan ingatan subjek, sehingga harus dilengkapi juga dengan data sekunder. Tidak dapat diketahui efek variabel luar karena secara teknis tidak dapat dikendalikan. Yang kelima, karena bersifat retrospektif, peneliti sulit mengendalikan variabel perancu yang kemudian mempengaruhi hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Yang keenam, validasi mengenai informasi kadang-kadang sukar diperoleh. Yang ketujuh, karena kasus kontrol dipilih oleh peneliti, maka sukar untuk meyakinkan bahwa kedua kelompok itu sebanding dalam berbagai faktor eksternal dan sumber bias lainnya. Yang kedelapan, tidak dapat memberikan incident rate. Yang kesembilan, tidak dapat dipakai untuk menentukan lebih dari satu variabel dependen.
hanya berkaitan dengan satu penyakit atau efek. Berikut contoh penelitian case control yang dipublikasikan oleh Akbar dan Pandiari tahun 2017 yang berjudul The Influence of Patient Characteristic with Intravenous Catheter in Phlebitis Incident, a Hospital-Based Case Control Study. Jurnal berskala itu epidemiologi. Berikut adalah telaah dari penelitian case control, penulisnya Nela Mega Fadila Artia Akbar dan Muhammad Athaillah Isfandiari. Judul penelitiannya pengaruh karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena terhadap kejadian phlebitis. Nama jurnalnya jurnal berskala epidemiologi. Tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena terhadap kejadian phlebitis. Didapatkan hasil penelitiannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa faktor karakteristik pasien yang berpengaruh terhadap kejadian phlebitis yaitu usia, P sama dengan 0,01, odds rasionya 9,63 dengan tingkat kepercayaan 90% dan konfidensi intervalnya sama dengan 3,67. Kurang dari odds rasio kurang dari 25,25. Jenis kelamin P-nya sama dengan 0,01, odds rasio 4,84 dengan derajat kepercayaan 90%. Confidential interval sama dengan 1,85, kurang dari odds rasio kurang dari 12,66. Status gizi P sama dengan 0,1, odds rasio sama dengan 4,01 dengan derajat kepercayaan 90%. Confidential interval sama dengan 1,69, kurang dari odds rasio kurang dari 9,66. Selanjutnya riwayat hipertensi P-nya sama dengan 0,01, odds rasio sama dengan 6,18 dengan derajat kepercayaan 90%. Konfidensial intervalnya 2,47, odds rasionya kurang dari 15,51 dan riwayat diabetes mellitus. Selanjutnya riwayat diabetes mellitus P-nya sama dengan 0,01, R-nya sama dengan 17,88 dengan derajat kepercayaan 90%. Konfidensial intervalnya 6,05, odds rasio kurang dari odds rasio kurang dari 52,85. Waktu penelitian pada bulan Januari sampai April 2017. Jumlah sampel 45, dikelompokkan dengan kelompok kasus dan kontrol. Sampel kasus pada penelitian ini adalah pasien yang terdiagnosa phlebitis, sedangkan sampel kontrol adalah pasien yang tidak terdiagnosa phlebitis di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Demikian penyampaian dari kelompok 3. Terima kasih.